Assalamualaikum. Ini kakak pulang. Adik. Kakak, mana cilok adek? Ini ada nih. Oh iya, makasih ya kak. Ya. Kita makan ya. Iya. Ibu mana, Dek? Ibu kayaknya lagi di dapur lagi masak. Oh iya. Ibu lagi ngapain? Ini lagi masak. Oh, lagi masak. Iya. Lagi masak apa, Bu? Lapar nih. Ini nanti kesanain disediain sama ibu. Ya. Oh, kesana aja dulu. Ya, Ibu. Kakak punya permainan nih. Tebak-tebakan nama hewan yuk. Ayo. Dari huruf A. Angsa, ayam, Ayam. Dari huruf C. cacing. Ya, betul. Ini nih makan dulu nih. Oh iya, Ya udah Ibu. lihat nih. Makan ya. Ya. Kasih, Bu. Ya. Kan. Ya. Kan, Bu. Adek, Apa? itu kamu dari mana itu beli itu? Dari kakak. Enggak, Bu. Ah, jangan makan yang gitu, nanti kamu keselak loh. Kalau makan yang gitu kecil-kecil biar nggak keselak ya. Ya, enggak ada aman dah. Oh ya udah sok makan. Awas hati-hati. Enak. Kena. Eh, Kena. Cacing. Hei. Nanti kamu keselak loh, Adek. Jangan makan itu. Ya. Aman. Diam. Sok duduk. Kena. Tuh kan? Ya Allah ya Robi. Adek. Adek, ini kenyataan Adek. 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 Ya Allah, ya Allah. Adek. Adek pengen nenen ya? Ya, nenen dulu ya. Tuh. Nih, Adek, nenek. Sok, luar. Astagfirullahaladzim. Adek. Ibunya ketiduran. Astagfirullahaladzim. Dek. Allahu Akbar. Dek. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Anak mana? Ya Allah. Aduh, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Wasa Pratama dengan NIM 40022100667 dari Prodi Sarjana Keperawatan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan penelitian dengan judul Pengaruh Media Short Education Movie terhadap tingkat pengetahuan ibu dalam pertolongan pertama anak yang tersedak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektifnya media Short Education Movie atau film pendek dalam menangani kasus tersedak pada anak, situasi darurat yang memerlukan tindakan yang cepat dan tepat. Semoga pemaparan ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Selamat menyaksikan. Yang pertama itu ada pengertian tersedak. Tersedak atau dalam bahasa lain cooking merupakan suatu kondisi terhalangnya saluran pernapasan atau airway akibat benda asing yang memasuki ke dalam tubuh, baik secara total ataupun secara sebagian. Sehingga membuat individu itu kesulitan untuk bernapas dan mengalami penurunan oksigen. Jika itu tidak segera diatasi, hal ini bisa berakibat fatal bahkan bisa mengancam nyawa. Yang kedua, penyebab tersedak. Penyebab tersedak pada anak-anak sering kita temui yang dimana anak ini memiliki kebiasaan untuk memasukkan berbagai objek ke dalam mulut mereka. Penyebab utamanya sering terjadi pada makanan, koin, dan mainan. Beberapa karakteristik yang spesifik seperti kayak bentuk, ukuran, konsistensi, serta jenis makanan dan mainan tertentu dapat meningkatkan resiko menyebabkan anak ini mengalami tersedak. Terus juga, mereka cenderung menaruh benda-benda baru yang mereka temui ke dalam mulutnya. Selain itu, perkembangan fisik mereka juga belum sepenuhnya matang, sehingga membuat mereka belum dapat mengunyah dengan baik.
Kebiasaan yang sering dilakukan pada anak-anak seperti makanan saat berlari, terus juga tertawa, berbicara, itu pun dapat meningkatkan kemungkinan anak itu tersedak. Yang ketiga, tanda dan gejala. Tanda-tanda pada anak yang mengalami tersedak itu seperti kesulitan bernafas, memegang area leher, wajah yang tampak membiru, batuk yang tidak bersuara, serta terasa lemas. Terus juga, gejala yang paling umum ketika seseorang yang tersedak adalah timbulnya batuk. Batuk ini hal yang wajar, karena batuk ini merupakan cara untuk tubuh melindungi diri untuk mengeluarkan benda yang tidak seharusnya berada di dalam tenggorokan. Namun, pada umur anak di bawah 5 tahun, orang yang membantu perlu menyadari ciri-ciri umum dan reaksi akibat tersedak. Karena pada usia tersebut, ciri-ciri tersebut tidak terlalu jelas. Ciri-ciri yang perlu diperhatikan adalah tangisan yang lemah, perubahan dalam suara pernapasan, dan batuk yang tidak kuat. Yang keempat, mekanisme. Kegagalan bernafas adalah situasi di mana pertukaran oksigen dan karbon dioksida tidak berlangsung dengan baik. Jika otak dan jaringan tubuh kekurangan oksigen, ini bisa sangat berbahaya bagi korban dan dapat menimbulkan resiko fatal bagi kesehatan, bahkan kematian. Apakah tenggorokan dan kerongkongan itu sama? Tentunya beda. Tenggorokan adalah saluran untuk udara, sedangkan kerongkongan merupakan saluran untuk makanan. Tenggorokan dan kerongkongan terletak di belakang lidah dan jalur-jalur ini saling berinteraksi, serta terdapat katup epiglotis yang berfungsi mengatur alur makanan dan udara. Katup epiglotis ini secara otomatis mengelola masuknya udara dan makanannya ke dalam tubuh seseorang. Nah, kenapa seseorang bisa tersedak saat makan? Karena ketika seseorang tersedak, ini terjadi karena katup epiglotisnya itu lambat yang menutup. Makanan yang seharusnya masuk ke dalam kerongkongan justru terhalangnya karena epiglotis terlambat menutup sehingga menyebabkan sesuatu masuk ke saluran pernapasan dan bisa membuat seseorang itu tersedak. Yang kelima, pencegahan tersedak. Berikut ini adalah beberapa cara untuk mencegah anak yang tersedak. Yang pertama, hindarilah memberikan makanan dengan tekstur yang keras ataupun kenyal. Hal ini bisa menyebabkan anak itu tersedak. Contohnya seperti kayak kacang, coklat, ataupun permen. Nah, jika ibu ingin memasak makanan kepada anak-anak dengan tekstur yang keras, maka harus diperhatikan, pastikan ibu memasaknya itu hingga lembut ataupun lunak. Lalu yang kedua, letakkan dan jauhkan benda-benda kecil dan berbahaya dari jangkauan anak-anak, seperti kancing, jepitan rambut, baterai, jarum, koin, dan lainnya. Yang ketiga, jika ibu ingin memberikan hadiah mainan kepada anaknya, pastikan dulu ya ibu, pasti mainannya itu sesuai dengan usianya. Serta sediakan tempat khusus yang rapat dan terhindar dari jangkauan anak-anak bila memiliki mainan yang tidak sesuai dengan usia anaknya. Yang keempat, hindarilah mengajak anak untuk mengobrol ataupun bercanda selama anaknya itu sedang makan. Kenapa? Karena hal tersebut dapat meningkatkan risikonya tersedak. Yang keenam, penanganan tersedak. Tersedak dapat terjadi pada siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa. Ketika seseorang tersedak, mereka bisa mengalami kesulitan bernafas, rasa sesak, bahkan panik. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini bisa berakibat fatal dan mengancam nyawa. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita semua untuk memahami langkah-langkah pertolongan pertama saat menghadapi situasi tersedak. Oke, baiklah, berikut ini ada beberapa teknik cara pertolongan pertama yang terbukti efektif untuk mengatasi tersedak pada anak ataupun bayi. Yang pertama itu ada back blow, tepukan di punggung. Lalu yang kedua itu ada abdominal thrust, dorongan pada perut, dan juga dikenal sebagai Heimlich maneuver. Terus juga ada chest thrust, dorongan atau tekanan pada dada. Dengan penanganan yang cepat dan tepat, resiko akibat tersedak dapat diminimalkan, bahkan bisa menyelamatkan nyawa sang anak. Oke, baiklah, mari kita langsung saja bahas cara penanganan pertolongan pertama anak yang tersedak. Di sini saya menggunakan dua teknik. Yang pertama itu menggunakan teknik back blow atau tepukan punggung, dan yang kedua itu menggunakan teknik Heimlich maneuver abdominal thrust atau hentakan pada perut. Yuk, mari kita simak videonya. Inilah langkah-langkah pertolongan pertama pada anak tersedak bisa menggunakan dengan back blow atau tepukan punggung.
Mari kita coba. Pertama, kita berdirilah posisi kita di belakang pasien. Lalu kita ambil dan sanggah tangan kita di dekat dadanya. Lalu kita condongkan pasien ke depan. Setelah itu, setelah condongkan, kita tepukan selama 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Tepukannya itu kita berada di atas belikat, tulang belikat ya. Kita coba lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berikutnya kita bisa menggunakan teknik Heimlich Maneuver atau abdominal thrust atau hentakan perut. Mari kita coba. Pertama, kita berdiri di belakang pasien. Lalu kita condongkan pasien ke depan. Sudah dicondongkan, kita kepalkan tangan kita dan simpan dekat ulu hati. Oke, sudah. Lalu tangan kita yang sebelahnya kita topangkan juga. Setelah itu, kita hentakkan tangan kita dengan secara cepat supaya benda tersebut keluar. Mari kita coba. 1, 2, 3. Oke, begitu. Jika pasien itu tidak sadarkan diri, kita bisa untuk membaringkan korban di tempat atau yang datar dengan cara telentang. Contohnya seperti ini. Oke, dengan cara telentang, lalu kita bisa menggunakan cara RJP. Tapi jangan coba-coba ya, RJP itu hanya untuk digunakan untuk tenaga medis yang profesional. Setelah itu, kita lanjutkan dengan menonton video yang kedua, yaitu memperlihatkan cara penanganan pertolongan pertama pada bayi yang tersedak. Yang pertama itu, di sini saya menggunakan teknik back blow atau tepukan punggung, dan yang kedua itu dengan chest thrust atau tekanan pada dada. Yuk, mari kita simak videonya. Oke, baiklah, berikut langkah-langkah pertolongan pertama pada bayi yang tersedak. Di sini saya menggunakan teknik back blow, yang dimana teknik back blow ini untuk tepukan punggung, dan chest thrust ini adalah hentakan pada dada. Oke, berikut cara penanganannya. Yang pertama, letakkan bayi dalam posisi tengkurap. Kita angkat perlahan-lahan. Setelah itu, gunakan satu tangan untuk menopang bagian belakang kepala bayi, sehingga bayi berada di antara kedua tangan kita. Dan simpan di paha penolong. Setelah itu, lakukan tepukan di punggung dengan menggunakan pangkal telapak tangan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jika teknik tersebut tidak berhasil, kita bisa menggunakan teknik chest thrust atau hentakan dada. Oke, kita balikkan bayi tersebut dalam posisi yang telentang. Oke, setelah itu, kita telapak tangan kita yang berada di dalam paha itu menopang belakang kepala bayi dan tangan yang lainnya itu tetap bebas. Setelah itu, lakukan 5 hentakan pada dada dengan jari tengah dan telunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5 sebanyak 5 kali. Oke, setelah itu, jika bayi ini itu tidak sadarkan diri, kita bisa melakukan RJP. Setelah itu, apabila penyelamat tidak yakin tentang tindakan selanjutnya, langsung aktifkan SPGDT atau Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu. Oke, setelah itu, penyelamat mungkin bisa membantu menghentikan bayi tersedak sebelum bantuan datang. Namun, lebih baik jika ditangani oleh profesional medis. Jika ada benda asing di saluran napas, tenaga medis yang tiba dapat melakukan tindakan segera dan membawa bayi ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga saya berharap apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan manfaat, membuka wawasan, serta menjadi salah satu upaya kecil yang berarti dalam meningkatkan kesiapan ibu-ibu dalam menghadapi situasi darurat pertolongan pertama pada anak yang tersedak. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf jika ada terdapat kekurangan dan penyampaian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.